Salam sejahtera bagi kita semua. Pada ibadah Pekan Suci kita pada saat ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, yang diberi judul Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang engkau, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang telah memberikan kita anugerah, kehidupan serta kesehatan, sehingga kita bisa ada saat ini dan beribadah kepadanya. Dan tema ibadah kita pada Pekan Suci saat ini yaitu salib adalah jalan hikmat bagi saksi iman. Salib dalam bahasa Yunani yaitu stauros, yang awalnya berarti susunan atau balok yang didirikan tegak, dan arti yang kedua yaitu kayu atau balok sebagai alat hukuman dan untuk menghukum mati seseorang. Yesus telah memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, dalam kekristenan juga, salib ini merupakan simbol kekristenan, karena Yesus yang telah diutus Allah sudah mengorbankan dirinya untuk disalibkan bagi kita umat-umat yang berdosa. Oleh sebab itu, dengan saliblah kita bisa sadar apa arti penting dari pengorbanan Yesus untuk menebus dosa manusia. Pembacaan kita terambil dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini dituliskan oleh Yesaya sendiri pada masa akhir hidupnya. Kitab ini dinubuatkan Allah bagi umatnya yang tertawan di Babel, di mana mereka di sana tersiksa, terbebani, sehingga Allah bernubuat membuatkan tulisan dalam kitab ini agar umatnya yang berada di sana merasa bahwa Allah selalu berada dengan mereka. Allah tidak akan meninggalkan mereka, sebab Allah hadir bagi kita untuk menebus dosa kita, untuk berada bersama-sama dengan kita. Apalagi Allah menciptakan kita manusia dengan dia tetap berpikir bahwa dia menciptakan kita dan dia akan terus bersama-sama dengan kita. Dia akan melindungi kita dan dia akan berada bersama kita seperti kita bersama dengan sahabat kita atau bersama dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Allah akan selalu hadir dimanapun kita pergi dan berada. Nah, pada saat ini mungkin dalam pandemi ini kita berpikir, kok kehidupan kita sulit ya? Kok dalam kehidupan ini tidak ada perlindungan atau apapun itu? Karena dalam pandemi seperti ini kita merasa bahwa dalam kehidupan kita
terlalu banyak cobaan, sehingga kita sering bertanya, di mana Yesus? Di manakah Allah? Di manakah Dia? Sedangkan kalau kita berpikir, Yesus sendiri yang menebus dosa kita, Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Karena Dia pasti akan selalu bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Dalam kita susah, dalam kita senang, pasti Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena Dia telah dinubuatkan oleh Allah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dan yakinlah dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, ada ayat yang mengatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Itu berarti bahwa di saat kita sudah lemah, di saat kita sudah putus asa, tapi kita selalu tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, walaupun dalam kehidupan ini kita merasa kita sudah tidak mampu melewatinya. Sebab Tuhan pun berkata, bulu yang patah, bulu yang terkulai sekalipun, Dia tidak akan mematahkannya. Sehingga kita boleh menyadari kalau dalam kehidupan ini Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga pokok penting yang kita bisa ambil dalam pembacaan kita saat ini yaitu percaya dan tetap berpegang teguh kepadanya. Sebab dengan kita percaya, dengan kita berpegang teguh kepadanya, maka Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun kalau dipikir manusia selalu mengikuti kemauan dagingnya, selalu mengikuti apapun yang diinginkannya. Padahal Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dari kita susah, kita senang, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Namun kita juga harus sadar, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Maka kita juga harus memberi diri bagi Dia, dan kita juga harus memberi diri untuk memikul salib seperti Dia. Bukan memikul salib seperti waktu Tuhan disalibkan, tetapi dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita selalu memikirkan bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan susah, janganlah kita meninggalkan Dia, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan poinnya yang kedua yaitu Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kemampuan kita. Karena kalau kita pikir, kita sering berpikir ya, kok kehidupan kita ini banyak sekali cobaan. Kita pasti berpikir kita tidak mampu melewati cobaan-cobaan ini. Tetapi seperti yang kita sadari sekarang, mengapa kita berada di titik ini? Padahal di sebelum-sebelumnya kita berpikir, aku tidak mampu melewatinya. Saya tidak bisa melewati segala cobaan dan tantangan. Itu semua hanya konsep dari pemikiran kita. Tetapi Dia pasti akan mencobai kita. Dia akan mencobai kita sesuai dengan kemampuan kita. Dia tidak akan mencobai kita melebihi kemampuan kita. Karena Dia menciptakan kita, Dia menyadari batasan-batasan seperti apa yang kita dapat lalui. Sehingga cobaan-cobaan ini datang silih berganti. Itu karena Tuhan yang menciptakan cobaan-cobaan itu agar kita bisa sadar sekuat apakah iman kita. Apakah kita akan tetap bertahan ataupun kita akan meninggalkan Dia di saat kita kesusahan. Nah, Tuhan mengharapkan agar iman orang Kristen dapat terus diasah agar dapat menjadi lebih berkualitas. Sehingga inilah alasan mengapa Tuhan mendatangkan pencobaan kepada kita. Namun di setiap pencobaan yang ada, kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun pada kenyataannya, Tuhan mendatangkan pencobaan untuk melihat seberapa kuat iman kita, agar tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan Allah ada dan tinggal di dalam kita dalam keadaan yang sulit sekalipun. Maka kita harus tetap percaya dan berpegang teguh dan terus percaya kepadanya, sehingga pada masa kesudahannya Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia
di tempat yang sangat indah yang telah Ia janjikan kepada kita umat manusia. Oleh sebab itu, percayalah sebab Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan sulit sekalipun. Amin. Sekian perenungan dan pembacaan firman kita pada saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.